Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pengauditan kelas I. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Alfonsa Ditya Safira Fahik dengan NIM 2018 310073. Yang kedua ada Revina Anindya Rikar dengan NIM 2018 310077. Yang ketiga ada Yasmin Firdaus dengan NIM 2018 310080. Yang keempat ada Anissa Mira Fitria Mangga Barani dengan NIM 2018 310084. Yang kelima ada Aninda Rahayu Widiani dengan NIM 2018 310092. Berikut video presentasi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfonsa dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan audit. Jadi, tujuan audit itu adalah meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan melalui pernyataan suatu opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disusun dalam hal yang material. Jadi, sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian pula, tujuan audit itu tentunya yaitu menyatakan pendapat atau opini tentang kewajaran dan kelayakan suatu laporan keuangan. Baik, slide berikutnya adalah tahapan mengembangkan tujuan audit. Jadi untuk mengembangkan tujuan audit itu ada 5 tahapan. Itu yang pertama memahami tujuan dan tanggung jawab suatu audit. Jadi tentunya kita harus tahu bagaimana sih tujuan dari audit tersebut. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tanggung jawab apa sih yang dikembangkan oleh sebuah auditor, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Nah, yang dimaksud dalam siklus itu seperti contohnya tujuan audit itu terkait tujuan audit itu terkait transaksi. Kemudian tujuan audit itu terkait keseimbangan. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan audit terkait dengan presentasi dan tujuan audit terkait dengan pengungkapan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Nah, itu contohnya itu ada asersi untuk golongan transaksi, kemudian sudah tadi transaksi untuk saldo, terus transaksi penyajian dan pengungkapan. Nah, kemudian yang keempat ada memahami tujuan umum audit. Nah, kemudian yang kelima itu adalah memahami tujuan khusus audit. Oke, berikutnya adalah hal-hal yang dilakukan auditor dalam pengungkapan laporan keuangan dengan pendekatan siklus. Oke, baik. Yang pertama itu adalah pengujian. Nah, tentunya pengujian atas transaksi-transaksi yang membentuk saldo akhir tahun. Jadi, seperti biasanya ketika kita mendapat suatu transaksi, kita akan menjurnalnya, lalu kita memasukkan ke dalam buku besar. Kita memposting ke dalam buku besar. Nah, ketika dari buku besar ini kan akan terlihat saldo akhir dari setiap akun. Nah, saldo akhir dari setiap akun inilah yang akan menjadi saldo akhir juga pada saldo akhir tahun, seperti itu. Kemudian pengujian audit. Jadi pengujian audit atas saldo akhir tahun. Jadi tentunya perlu melakukan pengujian audit terhadap saldo-saldo akhir tahun sekiranya apabila terjadi sebuah kesalahan mencatat, kemudian ataupun sebuah kesalahan atau salah memasukkan angka, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengujian pengungkapan yang dimana atas saldo akhir dalam laporan keuangan. Jadi tentunya ini mereka melakukan suatu pengujian serta pengungkapan. Jadi mereka akan mengungkapkan apakah saldo akhir ini tentu benar adanya ataupun tidak, seperti itu. Apakah ada suatu kesalahan atau tidak, seperti itu. Baik, berikutnya adalah tujuan spesifik audit. Nah, yang pertama itu adalah tujuan spesifik audit untuk golongan transaksi. Nah, ini dipenuhi oleh sejumlah tujuan audit yang dimana sebelum auditor menarik kesimpulan bahwa transaksi telah dicatat dengan tepat. Nah, jadi untuk kelas transaksi tertentu itu beberapa tujuan audit harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan benar. Nah, ini disebut dengan seperti yang tadi tujuan audit terkait transaksi. Jadi, misalnya ada tujuan audit terkait transaksi penjualan tertentu dan retro penjualan tertentu serta tunjangan tujuan audit terkait transaksi, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan spesifik audit untuk saldo. Nah, sejumlah tujuan audit yang perlu dipenuhi untuk setiap saldo akun. Jadi demikian pula beberapa tujuan audit itu harus dipenuhi untuk setiap saldo akun.
Nah, ini disebut audit terkait keseimbangan. Misalnya, ada tujuan audit terkait saldo piutang tertentu dan tujuan audit terkait transaksi seperti itu. Jadi di sini kami ingin menunjukkan bahwa di bab ini bahwa tujuan audit terkait transaksi dan terkait saldo itu agak berbeda, tetapi tetap terkait erat. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada tujuan spesifik audit, penyajian dan pengungkapan. Jadi tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Ya, di kategori ketiga dari tujuan audit ini berkaitan tentunya dengan pengungkapan informasi dalam suatu laporan keuangan. Nah, misalnya terdapat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha dan wesel bayar. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan asersi manajemen untuk setiap kategori, yaitu yang pertama asersi tentang golongan transaksi. Yang pertama itu adalah keterjadian. Jadi keterjadian ini merupakan transaksi dan peristiwa yang telah direkam dan juga telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Itu. Yang kedua ada kelengkapan. Jadi kelengkapan ini merupakan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya direkam itu telah direkam seperti itu. Direkam telah direkam. Oke, baik. Untuk yang ketiga itu adalah keakurasian. Nah, itu merupakan jumlah dan lainnya data yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat dan juga telah dicatat secara tepat. Baik, kemudian yang ketiga, yang keempat ada klasifikasi yang dimana transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam akun yang benar seperti itu. Kemudian ada pisah batas. Jadi pisah batas ini merupakan transaksi dan transaksi yang telah dicatat dalam periode akuntansi dengan benar. Oke, baik, yang kedua itu adalah asersi tentang saldo akhir akun. Yang pertama itu adalah keberadaan. Nah, keberadaan itu adalah merupakan aset, kewajiban, dan adanya kepentingan ekuitas. Kemudian yang kedua itu ada kelengkapan, yaitu memuat semua aset, liabilitas, ikatan, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat. Yang seharusnya telah dicatat. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dan pengalokasian. Jadi itu merupakan pengalokasian aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas itu dimasukkan dalam laporan keuangan pada saat yang tepat dan pada saat yang tepat dan juga jumlahnya itu secara tepat, dan penyesuaian penilaian yang dihasilkan itu dicatat juga secara tepat. Baik, kemudian yang keempat adalah hak dan kewajiban. Itu merupakan entitas yang memegang atau mengendalikan hak atas aset dan kewajiban. Nah, itu adalah kewajiban entitas. Baik, yang ketiga itu ada, kategori ketiga itu adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, itu yang pertama adalah keterjadian, hak dan kewajiban, seperti itu. Jadi kayak digabung. Nah, itu merupakan peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kemudian ada kelengkapan, yaitu semua yang pengungkapan itu seharusnya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan yang akan dicatat. Baik, yang ketiga itu keakurasian dan penilaian. Nah, itu merupakan informasi keuangan dan lainnya yang diungkapkan secara tepat dan pada jumlah yang sesuai. Kemudian ada klasifikasi dan keterpahaman. Nah, itu merupakan informasi keuangan dan lainnya yang disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan yang juga diungkapkan secara jelas. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Anindya dengan NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit atas golongan transaksi. Tujuan audit atas golongan transaksi yang ditetapkan auditor mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi-asersi manajemen untuk golongan-golongan transaksi. Di sini tujuan umum audit transaksi yaitu keterjadian transaksi yang dibukukan benar-benar terjadi. Tujuan audit ini berkaitan dengan apakah transaksi yang dibukukan sungguh-sungguh telah terjadi. Kemudian ada kelengkapan, transaksi yang terjadi telah dibukukan.
Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dibukukan ke dalam jurnal sungguh-sungguh telah dibukukan. Kemudian ada keakurasian, yaitu transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. Tujuan audit ini berkaitan dengan keakurasian informasi untuk transaksi-transaksi akuntansi dan merupakan satu bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Kemudian ada posting dampak ikhtisaran. Transaksi yang dicatat telah dimasukkan dan benar ke dalam master file dan dibuat ikhtisarnya dengan benar. Tujuan ini berhubungan dengan keakurasian transfer informasi dari catatan transaksi dalam jurnal ke buku besar dan buku pembantu. Setelah itu ada penggolongan. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah digolongkan dengan tepat. Tujuan ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Contoh kesalahan dalam penggolongan misalnya, transaksi penjualan tunai dicatat sebagai penjualan kredit atau penjualan aset tetap dimasukkan sebagai pendapatan penjualan. Kemudian ada ketepatan waktu, transaksi telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Dengan asersi manajemen tentang pisah batas pembukuan transaksi. Kesalahan saat pembukuan terjadi, contohnya apabila transaksi tidak dibukukan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dibukukan pada tanggal pengiriman. Tujuan spesifik audit transaksi. Asersinya manajemen keterjadian, tujuan umum audit transaksi yaitu sama-sama keterjadian. Jadi tujuan spesifik yaitu hubungannya, penjualan yang telah dibukukan adalah untuk transaksi pengiriman barang, bukan kepada pembeli fiktif. Kemudian ada kelengkapan, transaksi penjualan yang terjadi telah dibukukan. Jadi penjualan yang udah terjadi itu udah dibukukan. Kemudian ada keakurasian, penjualan yang telah dibukukan adalah untuk jumlah barang yang telah dikirim dan telah difaktur serta dibukukan dengan benar. Kemudian ada asersi manajemen, tujuan umum audit transaksi yaitu posting dan peringkasan. Jadi transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar dalam master file dan diringkas dengan benar. Kemudian ada penggolongan, transaksi penjualan telah digolongkan dengan benar. Kemudian ada pisah batas, yaitu tujuan umum audit transaksi yaitu saat tujuan spesifiknya adalah transaksi penjualan dibukukan pada tanggal yang tepat. Kemudian ada tujuan audit saldo akun, yaitu tujuan audit saldo akun hampir selalu diterapkan pada saldo akhir akun-akun yang tercantum di neraca, seperti misalnya piutang usaha, persediaan, atau utang wesel. Namun demikian, beberapa tujuan audit saldo akun juga diterapkan pada akun-akun tertentu yang tercantum dalam laporan laba rugi. Hal ini biasanya bersangkutan dengan akun-akun yang timbul dari transaksi tidak rutin dan beban tak terduga, seperti misalnya beban penasihat hukum atau beban reparasi dan pemeliharaan. Kemudian ada akun-akun rugi laba lainnya berkaitan erat dengan akun neraca tertentu dan biasanya diperiksa secara serentak, seperti misalnya beban depresiasi bersamaan dengan akumulasi depresiasi dan beban bunga wesel bersamaan dengan utang wesel. Kemudian ada tujuan umum audit saldo akun, ada keberadaan. Apa itu keberadaan? Itu tujuannya ini berhubungan dengan apakah jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan. Sebagai contoh, dimasukkannya suatu piutang kepada pelanggan dalam daftar piutang usaha, padahal tidak ada piutang kepada pelanggan, merupakan pelanggaran terhadap tujuan keberadaan. Tujuan audit ini sejalan dengan asersi manajemen tentang keberadaan untuk saldo akun. Jadi dibuat-buat. Disimpulkan bisa seperti itu.
Kemudian ada kelengkapan. Tujuan ini berhubungan dengan apakah semua jumlah yang seharusnya dimasukkan telah diikutsertakan dengan jumlah yang benar. Tidak memasukkan suatu piutang usaha kepada seseorang. Kemudian ada keakurasian. Tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang dicantumkan telah dinyatakan dalam jumlah yang benar. Sejenis barang dalam daftar persediaan klien bisa salah karena jumlah unit barang yang ada dalam persediaan telah salah hitung atau harga per unitnya salah atau penjumlahannya keliru. Semua kesalahan tersebut bisa menjadi pelanggaran atas tujuan keakurasian. Keakurasian merupakan satu bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian untuk saldo akun. Kemudian ada penggolongan. Tujuan ini menyangkut penentuan apakah hal-hal yang dimasukkan dalam daftar oleh klien telah dimasukkan dalam akun yang benar di buku besar. Sebagai contoh, dalam daftar piutang usaha, piutang harus dipisahkan menjadi piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang, dan piutang kepada perusahaan afiliasi kepada karyawan dari direksi harus dipisahkan dari piutang usaha. Penggolongan juga merupakan bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian. Tujuan audit ini yaitu berkaitan dengan tujuan audit penyajian dan pengungkapan, tetapi menyangkut tentang bagaimana saldo-saldo digolongkan di buku besar sehingga saldo-saldo tersebut dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Kemudian ada pisah batas. Dalam melakukan pengujian tentang pisah batas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi telah dibukukan dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang tepat. Salah saldo sebuah akun sering menjadi salah saji disebabkan oleh transaksi-transaksi yang terjadi menjelang akhir periode akuntansi. Pengujian pisah batas dapat dipandang sebagai bagian dari pemeriksaan atas saldo akun-akun di neraca atau transaksi-transaksi yang berkaitan. Tetapi para auditor biasanya melakukan pengujian tersebut sebagai bagian dari pengauditan atas saldo akun. Begitu. Kemudian ada kecocokan, yaitu saldo-saldo akun yang tercantum dalam laporan keuangan didukung oleh catatan rinci dalam master file dan daftar yang dibuat klien. Tujuan kecocokan berkaitan dengan apakah daftar saldo yang telah dibuat dengan tepat dan teliti dan telah dijumlah secara benar serta cocok dengan saldo di buku besar. Kemudian ada nilai buku bersih bisa direalisasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah diturunkan dari biaya perolehan historis atau cost menjadi nilai bersih bisa direalisasi atau bila standar akuntansi mengharuskan menjadi nilai pasar. Contoh penerapannya adalah pada waktu auditor memeriksa kecukupan cadangan kerugian piutang atau menurunkan nilai persediaan untuk persediaan yang sudah kuno. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aset dan juga merupakan suatu bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian. Kemudian ada nilai bersih bisa direalisasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah diturunkan dari biaya perolehan historis atau cost menjadi nilai bersih bisa direalisasi atau bila standar akuntansi mengharuskan menjadi nilai pasar. Contoh penerapan tujuan ini adalah pada waktu auditor memeriksa kecukupan cadangan kerugian piutang atau menurunkan nilai persediaan untuk persediaan yang sudah kuno. Ini diterapkan pada akun aset dan juga merupakan suatu bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian untuk saldo akun. Kemudian ada hak dan kewajiban. Selain harus ada, sebagian besar aset harus dimiliki sebelum bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kewajiban harus benar-benar merupakan utang perusahaan.
Hak milik selalu dikaitkan dengan aset, sedangkan kewajiban selalu berkaitan dengan utang. Tujuan ini sejalan dengan asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Kemudian ada tujuan spesifik audit saldo akun, seperti halnya tujuan audit golongan transaksi. Setelah ditentukan tujuan umum audit saldo akun, dikembangkan di tujuan spesifik audit saldo untuk setiap akun yang tercantum dalam laporan keuangan. Paling sedikit satu tujuan spesifik audit saldo akun harus dimasukkan untuk setiap tujuan umum audit saldo akun. Sebagai contoh, yang pertama, perusahaan harus memiliki hak kepemilikan atas semua barang yang tercantum dalam daftar persediaan. Yang kedua, persediaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman kecuali diungkapkan dalam laporan. Asersi manajemen tentang saldo akun keberadaan, tujuan umum audit saldo akun keberadaan, tujuan spesifik audit saldo akun untuk persediaan, yaitu semua persediaan yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian ada kelengkapan, tujuan umum audit saldo akun kelengkapan. Tujuan spesifiknya yaitu semua persediaan yang ada telah dihitung dan tercantum dalam daftar persediaan. Kemudian ada penilaian dan pengalokasian. Tujuan umum audit saldo akun yaitu penggolongan, bisa batas, kecocokan nilai besi direalisasi, yaitu keakurasian dulu kuantitas persediaan dalam catatan perpetual cocok dengan jumlah fisik persediaan yang sesungguhnya. Harga yang digunakan untuk penilaian persediaan secara material benar, perkalian dan penjumlahan harga dengan kuantitas dilakukan dengan benar. Kemudian ada penggolongan. Persediaan dikelompokkan menjadi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian ada pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun telah dilakukan dengan tepat. Kemudian setelah dipisah bataskan, ada kecocokan. Jadi total saldo semua persediaan yang tercantum di buku pembantu cocok dengan buku besar. Kemudian ada nilai besi direalisasi, yaitu persediaan telah diturunkan nilainya agar mencerminkan nilai bersih yang bisa direalisasi. Kemudian ada hak dan kewajiban, yaitu perusahaan memiliki hak kepemilikan atas semua persediaan yang tercantum dalam laporan. Persediaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yasmin Firdaus, 2018-310080 akan menjelaskan mengenai tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada keterjadian dan hak dan kewajiban. Tujuan umum keterjadian dan hak dan kewajiban, tujuan spesifiknya utang wesel seperti dijelaskan dalam catatan kaki benar-benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Kemudian ada kelengkapan, tujuan umum auditnya kelengkapan dan tujuan spesifiknya semua pengungkapan yang disyaratkan tentang utang wesel telah dicantumkan dalam catatan kaki laporan keuangan. Lalu ada keakurasian dan penilaian. Tujuan umumnya sama dan tujuan spesifiknya pengungkapan berupa catatan kaki tentang utang wesel telah dilakukan dengan teliti. Lalu yang terakhir ada penggolongan dan kejelasan. Tujuan umum penggolongan dan kejelasan dan tujuan spesifiknya utang wesel telah digolongkan dengan tepat menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan pengungkapan di laporan keuangan yang bersangkutan telah dibuat dengan jelas. Selanjutnya ada bagaimana memenuhi tujuan audit. Jadi auditor harus mendapatkan bukti yang kompeten yang cukup untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti dalam mendukung perpaduan sejumlah tujuan audit transaksi dan tujuan audit atas saldo akun. Presentasi dan pengungkapan sangat erat hubungannya dengan tujuan audit saldo akun. Jadi auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut untuk setiap audit. Untuk melakukan hal itu, auditor harus mengikuti suatu proses audit, yaitu metode yang dirancang dengan cermat untuk mengorganisasikan suatu audit menghasilkan dan diperolehkan bukti kompeten yang cukup dan tercapainya semua tujuan audit yang diperlukan.
Jadi ada 4 tahapan dalam audit laporan keuangan. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Jadi di sini diuraikan secara singkat 3 aspek yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab-bab selanjutnya, yaitu mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, kemudian memahami pengendalian internal dan mendapatkan resiko pengendalian, dan juga menetapkan risiko kesalahan penyajian material. Kemudian tahap kedua yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Jadi, sebelum auditor memutuskan untuk menurunkan risiko pengendalian direncanakan, seandainya pengendalian internal dinilai efektif, auditor pertama-tama harus menguji efektivitas pengendalian tersebut. Prosedur ini merupakan jenis pengujian yang disebut dengan pengujian pengendalian. Auditor juga menilai catatan transaksi yang dibuat. Jadi, auditor itu mengecek transaksi yang dibuat oleh klien dengan melakukan verifikasi atas jumlah transaksi, yaitu proses yang disebut dengan pengujian substansi transaksi. Kemudian yang ketiga merupakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tahap 3 ini ya. Jadi ada 2 kategori umum dalam prosedur tahap 3 ini, yaitu prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menetapkan apakah saldo-saldo akun dan data lainnya nampak masuk akal. Dan yang kedua adalah pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo ini adalah prosedur spesifik yang dimaksudkan untuk menguji salah saji material dalam saldo-saldo yang tercantum dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir merupakan penyelesaian dan penerbitan laporan audit tahap 4. Jadi auditor setelah menyelesaikan semua prosedur dan setiap tujuan audit untuk setiap laporan keuangan beserta pengungkapan yang bersangkutan, maka auditor akan menerbitkan laporan audit yang nantinya berisi tentang opini audit. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Sebelum ke tanggung jawab auditor, kita harus tahu dulu tanggung jawab manajemen itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa tahu perbedaannya, tanggung jawab manajemen itu yang seperti ini dan tanggung jawab auditor itu yang seperti itu. Jadi tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menerapkan pengendalian internal yang memadai, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab auditor. Karena manajemen perusahaan mengoperasikan bisnis sehari-hari. Mereka mengetahui lebih banyak tentang transaksi perusahaan, serta aset, kewajiban, dan ekuitas terkait, dibandingkan dengan auditor. Sebaliknya, auditor mengetahui hal-hal tersebut dan mengendalikan internal terbatas pada apa yang diperoleh selama audit berlangsung. Selanjutnya, setelah kita tahu tanggung jawab manajemen itu seperti apa, sekarang kita ke tanggung jawab auditor. Menurut standar auditing SA 200 paragraf 11 menyatakan tujuan keseluruhan auditor dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan adalah yang pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh standar auditing berdasarkan temuan auditor. Jadi, tanggung jawab auditor itu untuk mendeteksi kesalahan penyajian material mencangkup sejumlah istilah dan frasa yang penting. Menurut PSA 32 atau Pernyataan Standar Audit Nomor 32 itu menetapkan tanggung jawab auditor. Yang pertama menentukan risiko, kemudian auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan yang memadai, dan kemudian melaksanakan audit secara seksama dan tingkat skeptisme profesional. Untuk tingkat skeptisme profesional akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Mira, NIM 2018-310084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, yang bisa saja kesalahan ini akibat dari kesalahan atau kecurangan. Nah, dan juga menjadi penilaian penting atas suatu bukti audit. Kemudian, komponen skeptisisme profesional ini terdapat 2, yaitu yang pertama pikiran yang selalu mempertanyakan, kemudian sikap waspada
atau kritis dalam menilai bukti audit. Nah, jadinya walaupun seorang auditor ini percaya terhadap kliennya bahwa kliennya ini memiliki integritas, tetapi auditor harus memiliki pandangan, memiliki mental yang percaya tetapi tetap memeriksa, sehingga auditor melaksanakan tanggung jawabnya dengan selalu bersikap berpikiran, mempertanyakan, dan kritis dalam mengevaluasi bukti. Hal ini juga untuk menghindari kegagalan dalam audit. Skeptisisme profesional ini mencakup kewaspadaan, di antaranya kewaspadaan terhadap keadaan yang indikasikan kecurangan, bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lainnya, informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang semisal keandalan dokumen, dan juga kondisi yang menyarankan perlunya prosedur tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh standar auditing. Kemudian, skeptisisme profesional ini dipertahankan untuk mengurangi risiko. Risikonya seperti kegagalan bila terdapat kondisi tidak lazim, selalu menyamaratakan kesimpulan ketika menarik kesimpulan dalam observasi audit, dan yang terakhir menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam penetapan sifat saat luas prosedur audit dan juga penilaian atas hasilnya. Nah, kemudian terdapat pertimbangan profesional, di mana auditor harus menggunakan pertimbangan profesional ini dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, pertimbangan profesional ini diperlukan dalam membuat beberapa keputusan seperti mengenai materialitas dan risiko audit, sifat saat dan luas prosedur audit yang digunakan untuk memenuhi keperluan standar audit, dan mengumpulkan bukti audit. Kemudian pengevaluasian, apakah bukti audit ini cukup dan tepat dan telah diperoleh, dan apakah pengevaluasian ini dibutuhkan untuk lebih lanjut. Kemudian pengevaluasian pertimbangan manajemen dalam penerapan kerangka pelaporan keuangan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Pertimbangan wajar yang dibuat auditor ini harus melalui pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman. 3 hal tersebut membantu pengembangan kompetensi yang diperlukan oleh auditor. Pertimbangan profesional ini tidak digunakan sebagai justifikasi untuk keputusan yang tidak didukung oleh fakta dan bukti audit yang tidak cukup dan juga tidak tepat. Nah, kemudian ada tanggung jawab auditor untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Sebelumnya, salah saji itu dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe kesalahan atau kecurangan. Yang pertama, kesalahan dulu, yaitu di mana salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Contohnya, melakukan kesalahan perhitungan dalam membuat faktur keuangan. Nah, kemudian kalau yang kecurangan itu merupakan salah saji yang disengaja. Disengajanya ini bisa oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas keuangan entitas, atau karyawan, atau bahkan pihak ketiga yang menggunakan tipu muslihatnya. Di sini mereka untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil dan juga melanggar hukum. Nah, selanjutnya, kecurangan-kecurangan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu penyalahgunaan aset dan juga kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, tanggung jawab untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan itu berada di 2 pihak. Pihak yang bertanggung jawab atas keuangan entitas dan juga pihak manajemen. Nah, di sini kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan itu bergantung pada beberapa faktor, seperti faktor kemahiran pelaku, faktor frekuensi dan luasnya manipulasi, tingkat keterlibatan kolusi, ukuran relatif jumlah individual yang dimanipulasi, dan juga senioritas individu yang terlibat. Nah, kemudian ada kecurangan penyalahgunaan aset. Beberapa kecurangannya itu disebabkan atau ada faktor karena dorongan atau tekanan dari pihak dalam ataupun pihak luar entitas. Nah, biasanya ini tujuannya untuk mencapai suatu harapan seperti target laba.
Kemudian faktor lainnya seperti adanya peluang. Ini mungkin karena ada individu yang percaya bahwa pengendalian internal ini dapat diabaikan. Nah, kecurangan yang terakhir seperti pembenaran tindakan kecurangan. Hal ini bisa terjadi karena pelaku mungkin dapat mengemukakan alasan untuk pembenaran tingkat kecurangan. Nah, kemudian pelaporan keuangan yang curang itu bisa dilakukan dengan cara seperti manipulasi. Bisa dengan manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi, bahkan dokumentasi yang mendukung untuk penyusunan laporan keuangan. Terus kecurangan lainnya seperti pernyataan yang salah atau penghilangan secara sengaja atau transaksi dalam laporan keuangan. Dan juga yang terakhir, penerapan yang salah yang disengaja atas prinsip akuntansi terkait jumlah, klasifikasi, dan juga pengungkapan. Nah, kecurangan ini bisa dapat dilakukan melalui pengendalian manajemen dengan menggunakan teknik seperti mencatat jurnal yang fiktif. Nah, ini untuk memanipulasi hasil operasi atau dengan tujuan lainnya. Kemudian ada menyesuaikan asumsi yang tidak tepat dan mengubah pertimbangan yang telah dilakukan untuk mengestimasi saldo akun. Kemudian juga bisa menghilangkan atau mengakui lebih dulu atau bahkan menunda pengakuan atas transaksi yang telah terjadi selama periode laporan dalam laporan keuangan. Kemudian menyembunyikan fakta yang dapat berpengaruh ke laporan keuangan. Selanjutnya ada menggunakan transaksi yang kompleks yang disusun untuk menyajikan posisi keuangan entitas yang salah. Dan yang terakhir bisa mengubah catatan yang terkait transaksi signifikan. Nah, kemudian penyalahgunaan aset ini yang biasanya dilakukan karyawan seperti menggelapkan penerimaan seperti menyalahgunakan penagihan piutang usaha. Kemudian bisa juga karyawan melakukan pencurian aset fisik atau kekayaan intelektual. Nah, ini seperti mencuri persediaan untuk digunakan kepentingan pribadi. Kemudian kecurangan maksudnya penyalahgunaan aset yang lainnya seperti pembayaran fiktif. Nah, ini menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak pernah diterima, yang berakibat bisa saja entitas akan membayar ke pemasok yang fiktif. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, seperti aset entitas tetapi digunakan untuk jaminan pribadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andara Ayu, NIM 2018-310092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tanggung jawab auditor tentang pertimbangan atas perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Dalam mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan, penyajian material auditor harus memperhatikan kerangka peraturan perundang-undangan yang relevan dengan klien. Dampak peraturannya pun sangat bervariasi. Peraturan tersebut bersifat mengikat. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan denda, litigasi, dan konsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan kesalahan penyajian material terhadap laporan keuangan. Lalu ini ada tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, merupakan tanggung jawab manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa semua operasinya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab auditor, mengidentifikasi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan dapat melibatkan perilaku yang secara sengaja dirancang untuk menyembunyikan ketidakpatuhan tersebut, seperti kolusi dan pemalsuan. Lalu, auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan
telah disebutkan bahwa dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga. Terjadi jika auditor mengetahui informasi mengenai suatu kejadian, ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus memperoleh yang pertama, pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan. Yang kedua, informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan. Lalu yang keempat ada pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi. Sesuai dengan SE 705, jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau suatu opini tidak wajar atas laporan keuangan tersebut. Lalu di slide selanjutnya ada pendekatan siklus dalam pengauditan. Terdapat berbagai cara untuk melakukan segmentasi audit. Salah satunya adalah dengan memperlakukan setiap akun dalam laporan keuangan sebagai suatu segmen sendiri. Itu adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh auditor pada masa lalu. Dengan memperlakukan setiap pos atau rekening yang tercantum dalam laporan keuangan sebagai segmen yang terpisah. Dalam pendekatan tersebut, rekening yang mempunyai hubungan yang sangat erat pun akan diaudit secara terpisah. Pendekatan semacam ini tidak efektif. Oleh karena itu, saat ini pendekatan itu sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan yang lebih terpadu, yaitu pendekatan siklus. Lalu, segmentasi audit dengan pendekatan siklus. Audit dibagi berdasarkan kesamaan atau keeratan hubungan jenis atau kelompok, transaksi dan saldo rekening. Hal ini berarti bahwa jenis atau kelompok transaksi dan saldo rekening yang berkaitan erat akan ditempatkan pada segmen yang sama. Cara seperti ini disebut pendekatan siklus. Misalnya, transaksi penjualan, reto penjualan, penerimaan kas, dan penyisian piutang tak tertagih merupakan 4 kelompok transaksi yang menyebabkan bertambahnya piutang usaha. Sehingga keempat kelompok transaksi tersebut ditempatkan dalam satu siklus yang disebut siklus pendapatan. Pendekatan siklus-siklus transaksi bisa dilakukan oleh auditor sesuai dengan perusahaan yang diaudit dan pertimbangan auditor sendiri. Salah satu contoh siklus yang ditetapkan auditor dalam pengauditan laporan keuangan ada 5, yaitu salah satu contoh siklus yang diterapkan auditor dalam pengauditan laporan keuangan adalah yang pertama, siklus penjualan dan pengumpulan piutang, yang kedua ada siklus pembelian dan pembayaran, yang ketiga siklus penggajian dan personalia, yang keempat ada siklus persediaan dan penggudangan, yang kelima ada siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Lalu di sebelah kanan ada aliran transaksi dari jurnal ke laporan keuangan. Dapat dilihat dimulai dari transaksi, jurnal, lalu ke buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Lalu di slide terakhir ada hubungan antar siklus transaksi. Siklus-siklus itu tidak mempunyai titik awal atau akhir kecuali pada posisi awal dan akhir perusahaan. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal, umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, dan barang jasa untuk membuat persediaan. Atau ini tuh siklus akuisisi dan pembayaran. Kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja. Atau siklus penggajian dan personalia. Hasil gabungan dari kedua siklus ini adalah persediaan atau siklus persediaan dan pergudangan. Berikutnya, persediaan dijual dan menghasilkan penagihan serta perolehan kas atau siklus penjualan dan penagihan. Kas yang dihasilkan lalu digunakan untuk membayar dividen dan bunga atau membiayai perluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.